Selamat pagi Mbak, apa benar ini tempat untuk konseling gizi? Iya benar Mbak, ini tempat konseling gizi. Saya sendiri Diana, ahli gizi yang bertugas hari ini. Oh iya baik Mbak Diana. Maaf sebelumnya, nama Mbak siapa ya? Nama saya Despia Mbak. Oh, silahkan duduk Mbak. Apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Tadi saya dari dokter umum, katanya disuruh diminta untuk ke bagian poligizi Mbak. Oh baik Mbak, sebelumnya boleh saya lihat berkasnya Mbak? Iya boleh Mbak. Oh baik Mbak, setelah saya baca ternyata Mbak perlu dianjurkan untuk diet DM tipe 2 yang ternyata dari hasil pemeriksaannya itu kadar gula darah Mbak itu di atas normal. Jadi diperlukan untuk melakukan diet supaya kadar gula Mbak itu menurun hingga normal. Nah, pada konseling gizi ini kita akan mendiskusikan perubahan pada makanan yang mengikuti anjuran yang boleh Mbak konsumsi dan tidak boleh konsumsi, serta jenis dan jumlah yang tepat untuk seseorang yang menjalani diet ini. Apa Ibu bersedia untuk diberikan konseling gizi? Iya saya bersedia Mbak. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan konseling gizi ini? Iya sudah pernah Mbak. Setelah konseling yang pertama, apa yang sudah Mbak rasakan? Setelah konseling yang pertama saya sudah mengurangi konsumsi makanan yang manis Mbak. Sudah ya Mbak, karena Mbak telah mengurangi makanan yang manis-manis. Baiklah Mbak, kita mulai konselingnya. Baik Mbak, di sini sudah tertulis berat badan Mbak itu dan tinggi badan Mbak. Di sini tertulis tinggi badan Mbak itu 155 dan berat badan Mbak itu 61 kg. Nah, dan hasil dari penimbangan berat badan dan tinggi badan Mbak, itu status gizinya dikategorikan obesitas 1 ya Mbak ya. Dan IMT-nya itu 25,39 kg per meter persegi. Sebelumnya boleh saya tahu kebiasaan makan seperti apa yang Mbak lakukan setiap hari? Saya pola makannya biasa 3 kali sehari Mbak. Itu saya suka sekali tahu, tempe, dan masakan bersantan. Oh baik Mbak. Mbak biasanya ada makan buah atau sayur gitu Mbak? Ada Mbak, biasanya saya suka makan buah pepaya dan pisang. Kalau sayur saya suka semua Mbak. Oh, kalau saya boleh tahu Mbak, cemilan atau snack apa yang biasanya Mbak konsumsi ya Mbak? Saya suka cemilan yang gurih asin. Saya suka bakwan sama bihun goreng. Soalnya setiap jam 9 pagi pasti ada penjual jajanan, itu pasti saya beli Mbak. Itu sudah langganan. Oh, sebelum menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus, saya akan menunjukkan beberapa tujuan dari diet untuk penyakit ini ya Mbak. Nah, ini ada leaflet Mbak, leaflet DM. Bisa Mbak baca tujuan dari diet DM ini. Menurunkan kadar gula darah, mencapai berat badan normal, mencapai status gizi normal, dan mencegah terjadinya komplikasi. Ya bisa dilihat Ibu, ada makanan yang tidak dianjurkan di sini. Bisa dibaca terlebih dahulu yang ini. Membatasi karbohidrat sederhana seperti gula, sirup, dan madu. Membatasi protein tinggi seperti jeroan. Membatasi sumber protein yang lemak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak, susu full cream, santan, makanan siap saji, dan gorengan. Dan membatasi makanan yang diawetkan. Ya. Nah ya seperti itu Bu. Nah sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, dan penyakitnya itu bersifat kronik atau berlangsung lama. Jadi salah satu kunci keberhasilan mengendalikan penyakit diabetes mellitus ini adalah menjaga pola makannya. Lalu jadi pola makan diabetes mellitus ini itu meliputi 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Lalu jenisnya itu bisa dikonsumsi yang lebih bervariatif, dan makanan yang tidak dianjurkan itu ya
tidak dikonsumsi atau ibu kurang atau mbak kurangi gitu loh. Lalu jumlahnya harus sesuai kebutuhan. Nah, dan jadwalnya itu ibu sendiri sudah benar, yang ya 3 kali sehari. Makanan utamanya itu yaitu makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Dan ibu perlu menambahkan selingan, yaitu terdiri dari selingan pagi, selingan sore. Lalu selingan itu bisa ditambahkan di antara waktu makan, yaitu misal ibu sarapan jam 7. Nah, ibu makan siangnya itu jam 12. Nanti di antara jam 7 sampai jam 12 itu ibu bisa menambahkan selingan. Jadi harus sesuai jadwal dari mulai pagi, siang, malam, selingan pagi dan sore. Sesuai jadwal fungsinya apa? Untuk tetap mempertahankan gula darah mbak itu agar tetap normal gitu. Baik Bu, untuk selingan yang baik itu seperti apa Bu? Selingan itu sebaiknya buah mbak, tapi jangan cuma pepaya dan pisang saja mbak. Kalau bisa lebih divariasi dengan jenis buah yang lainnya, lalu dihindari konsumsi goreng-gorengan, lalu hindari makanan minuman yang manis ya mbak ya. Oh, berarti gorengan seperti bakwan, bihun goreng, snack goreng nggak boleh ya? Boleh kok mbak boleh tetap makan, tetapi dibatasi jumlah makannya. Dan mbak juga kan suka masakan yang bersantan, nah itu diganti dengan teknik pengolahan masak yang lain gitu. Oh iya Mbak, Nah, sekarang apakah sudah jelas terkait diet DM ini? sudah Mbak, sudah jelas. Tadi tujuannya apa saja? Apakah Mbak ingat? Menurunkan kadar gula darah, mencapai berat badan normal, mencapai status gizi normal, dan mencegah terjadinya komplikasi. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak.